Di belakangnya dia itu ada cewek pakai kebaya merah yang lagi dibonceng sama Rio. Dan dia melihat cewek itu senyum rekan Dao. Tapi matanya itu copot sebelah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mimpi Horor. Di video kali ini saya kembali menghadap kepada kalian dengan membawa satu suguhan seputar dunia persetanan. Kisah ini datang dari seseorang yang namanya itu Rio. Dia ini punya pengalaman-pengalaman yang menurut gue serem banget rekan Dao. Dan gue nggak tahu kalau gue yang ada di posisinya Rio. Pengalaman ini menyapa Rio sewaktu dia tinggal di rumah saudaranya. Nah, apa sih yang bikin cerita ini tuh serem banget? Penasaran kan sama cerita selengkapnya? Jangan lupa like dulu video ini, buruan subscribe ke channel ini, dan mari kita mimpi horor bersama. Cerita ini terjadi di tahun 2017 pas Rio ini keterima kerja di daerah Tangerang. Nah, Rio ini asli dari Bogor. Karena jauh dari tempat kerjanya, dia mutusinlah buat numpang tinggal nih di rumah saudaranya. Pas banget rumah saudaranya itu ada di Tangerang. Jadi rencananya Rio mau tinggal sama dua orang sepupunya nih. Sebut aja namanya itu Bob sama adiknya, Rizky. Juga sama om dan tantenya. Dan gak lain dan gak bukan adalah orang tuanya Bob dan Rizky. Nah, si Bob ini ngabarin kalau om sama tantenya Rio ini lagi keluar kota, lagi pulang kampung buat nengok hasil panen. Emang keluarganya Bob ini bisa dibilang keluarga yang paling jarang banget berkabar ke keluarga besar lain. Dan kalau setiap ada acara keluarga besar gitu, keluarganya si Bob ini paling jarang datang. Rio sendiri juga udah lama banget nggak ketemu sama keluarga saudaranya yang ini. Ada kali mungkin 5 tahunan. Singkat cerita, tibalah nih hari dimana Rio pindah ke rumah saudaranya itu. Rio pamit ke orang tuanya terus berangkat ke Tangerang. Awal berangkat itu cuaca masih cerah, tapi pas sampai di rumah saudaranya itu tahu-tahu udah mendung. Tapi ya mungkin biasalah, cuaca kan mudah berubah. Nah, pas Rio masuk ke dalam pagar ini, dia ngerasa kalau hawa di rumah itu terasa lembab. Emang sih rekan Dao, rumah saudaranya itu ada di ujung gang yang berbelok. Dan cuma satu-satunya rumah yang ada di ujung gang itu. Rumahnya itu bisa dibilang lumayan lah. Dan ada satu pohon gede yang sudah lumayan tua. Pohon jambu air kalau nggak salah. Teriaklah Rio dari teras rumah, "Assalamualaikum." Gak lama keluar nih Bob dari dalam rumah. Dia jawab, "Waalaikumsalam, ayo masuk Rio." Emang udah tahu kalau dia mau datang. Soalnya kan mereka ini udah kontak-kontak 2 hari sebelumnya. Nah, pas Bob buka pintu buat nyambut si Rio ini, Rio ngeliat kalau di belakangnya Bob itu ada adiknya si Rizky. Cuman anehnya rekan Dao, Rio ngelihat Rizky ini berdiri. Tapi mukanya Rizky itu pucat dan tatapannya itu kosong. Ya udah, Rio bukalah sepatunya sebelum masuk ke dalam. Kelar buka sepatu, dia lihat lagi ke arah Bob kan. Sosok Rizky tadi udah nggak ada. Rio langsung nanya ke Bob kan ya, gimana kabarnya apa segala macem. Basa-basi, apalagi mereka udah lama nggak ketemu, ya kan? Udah sekitar 5 tahun. Si Bob jawab ya baik. Terus si Rio ini nanya lagi, adek lu pucet banget lagi, kurang sehat ya? Di situ Bob langsung bingung rekan Dao. Dia bilang, Rizky sehat-sehat aja tuh. Dia lagi ngadu bola di lapangan belakang, baru aja berangkat. Lagian lu tahu dari mana kalau Rizky itu pucat? Lu kan baru dateng. Balik bingung lah si Rio rekan Dao. Di situ dia coba buat ngejawab asal aja. Dibilang kalau dia tadi cuma nebak-nebak aja. Padahal di situ dia heran setengah mati. Cuma ya udahlah, dia anggap itu sebagai sambutan dari penghuni-penghuni yang ada di rumahnya Bob. Singkat cerita, habis masuk ke dalam rumah, Rio langsung pergi ke kamar mandi dan ngeberesin kamar tempat dia tidur. Ya maklum lah, rumah ditinggal sama orang tua rumahnya itu jadi agak berantakan dan hawanya itu lembab. Hari itu Rio inisiatif buat ngeberesin seisi rumah itu yang bisa dibilang udah kayak kapal pecah. Rio udah tahu kalau emang ini sepasang kakak adik ini males banget kalau yang namanya beres-beres atau bersih-bersih. Singkat cerita, kelar beberes rumah, Rio langsung mandi dan masuk ke kamar buat istirahat. Saking capeknya Rio langsung tidur tuh, dan kebangun itu jam 10 malam. Besok harinya setelah bangun dari tidur, Rio langsung ke dapur buat minum. Nah, di sini mulai aneh. Pas Rio keluar dari kamarnya, dia ngeliat Rizky lagi ada di ruang TV, dan dia juga ngeliat Bob lagi main PS tuh di kamar. Kenapa bisa ngeliat? Soalnya pintu kamarnya kebuka dan kamar si Bob itu berada tepat di belakang ruang TV.
Bob yang sadar ada Rio nih langsung bilang, "Weh, udah siuman bro?" Ya Rio jawab, "Iya nih, capek banget. Gue mau ke depan nih, mau nyari nasi goreng. Lu mau nitip enggak?" Di situ Bob bilang kalau dia nitip mie goreng. Ya udah, singkat cerita Rio pergilah tuh kan nyari nasi goreng, udah dapet, balik lagi ke rumah. Sesampainya Rio di rumah, dia langsung pergi ke kamarnya Bob. Di situ si Bob masih aja asyik bermain PS. Rio bilang, "Nih makan dulu, gue lanjutin mainnya." Diganti nih, sekarang Rio yang main PS, Bob keluar kamar buat entah apalah ngambil piring kali. Selang kurang lebih 15 menitan, Rio nggak ngedenger suara Bob rekandau, nggak balik-balik dia ke kamar. Rio mikir, oh mungkin Bob ini makan di ruang tengah sambil nonton TV. Ya udah, karena Rio itu udah mulai haus, ia mutusin buat keluar kamar nih, buat pergi ke dapur mengambil minum. Dan bener dugaan dia, si Bob ini lagi makan di depan TV sambil nonton TV. Ya udah lanjutlah Rio jalan ke dapur. Sesampainya di dapur, Rio kaget bukan main rekandau. Kenapa? Karena Rio ngeliat Bob lagi berdiri ngebelakangin dia sambil masak sesuatu di kompor. Di situ Rio sempet diem sebentar, kok Bob ada dua. Rio coba deketin Bob yang lagi masak sesuatu apalah itu. Deketin ternyata Bob ini lagi masak telur ceplok. Sontak Rio nanya dong, lu ngapain goreng telur ceplok? Kan gue udah beliin lu mie tadi. Di situ Bob cuman jawab, gue suka banget sama telur ceplok. Ya udahlah, di situ Rio memilih buat nggak mau mikir yang aneh-aneh, ya walaupun itu udah bener-bener aneh. Rio bilang, oke, gue tunggu di kamar ya, kita lanjutin main PS-nya. Di situ Bob cuma ngangguk. Jalanlah Rio dari dapur ke kamar si Bob. Nah, pas di tengah jalan, Rio nyaris pingsan rekandau. Kenapa? Tadi Rio ngelihat Bob lagi di dapur kan rekandau. Lagi apa? Lagi masak telur. Dan kali ini Rio balik papasan sama Bob yang dari ruang tamu rekandau sambil bawa piring bekas mie tadi. Dia bilang, makasih ya mie-nya enak, cuma kurang pedas aja. Di situ Rio nggak habis pikir rekandau. Ini apaan nih Bob, yang bener yang mana? Saking penasarannya rekandau, dia ikutin tuh Bob ke dapur. Di dapur dia nanya, lu nambah telur ceplok Bob? Di situ Bob malah bingung. Dia bilang, maksud lu apa bre? Gas di rumah udah habis sejak 2 hari yang lalu. Rio, gimana mau goreng telur? Gue juga belum belanja apa-apa. Ngedenger itu, Rio cuma bisa ketawa kecil. Hehehehe. Walaupun dalam hatinya Rio ini bertanya-tanya, ini Bob yang bener yang mana sih? 3 hari berlalu sejak Rio tinggal di rumah saudaranya ini. Dan selama itu juga, ya ada beberapa keanehan-keanehan kayak tadi. Cuma di hari keempat ini rekandau, ini yang bikin Rio hampir jantungan rekandau. Waktu itu hari Kamis, malam Jumat. Yang mana Rio emang pulang agak malam waktu itu, karena dia diajak nongkrong dulu sama atasannya. Sampai di rumah, dia bukalah pintu nih buat masuk ke rumah. Ya kali masuk ke dalam rumah nggak buka pintu, rekandau. Mau lewat mana? Pas masuk ke dalam, dia ngeliat Rizky lagi nonton TV di ruang TV. Dan Bob, Rio nggak lihat dia di mana. Rio nanya ke Rizky, "Riz, udah makan belum?" Tapi entah kenapa, si Rizky ini nggak ngejawab apa-apa. Karena capek, Rio nggak terlalu peduliin itu rekandau. Dan dia langsung pergi ke kamar mandi. Pas jalan ke kamar mandi ini rekandau, dari arah dapur Rio ngelihat. Bukan si Bob, tapi dia ngelihat Rizky. Rizky ini nyoba buat manggil-manggil Rio dari dapur itu. "Bang Rio, Bang Rio." Bingung lah di situ Rio rekandau. Kok Rizky ada 2? Rio nanya ke Rizky yang ada dapur itu, "Lu Rizky bener apa setan?" Rizky yang di dapur itu bilang, "Gue beneran Rizky bang. Gue tadi dari atas mengambil jemuran karena gue lupa ngangkat. Tapi pas turun, gue lihat diri gue sendiri lagi nonton TV di ruang TV. Dari tadi gue ngumpet di dapur bang, nungguin Bang Rio balik." Di situ Rio nggak tahu lagi mau ngomong apa rekandau. Rio nanya ke Rizky ini, "Bob kemana emangnya?" Dia jawab, dia lagi keluar bang. Karena penasaran, diajaklah Rizky buat jalan pelan-pelan ke ruang depan, ke ruang TV. Dia pengen lihat di depan ini siapa. Rio bilang, "Ayo ke depan." Tapi Rizky di situ bilang, "Gue takut bang, gue di belakang lo ya." Ya udah kan tuh jalan mereka berdua. Rio di depan, Rizky di belakang. Jalan. Sesampainya di ruang TV, Rio ngelihat Rizky yang tadi itu yang lagi nonton TV masih ada di posisi yang sama. Cuma sekarang dia tidur pulas rekandau. Sontak Rio nengok ke belakang ke arah Rizky yang buntutin dia barusan. Set, di situ Rio kaget bukan main rekandau. Kenapa? Rizky yang di dapur tadi yang ngikutin Rio udah hilang, nggak ada di situ rekandau. Ngeliat itu Rio langsung masuk kamar, dan malam itu dia nggak mandi karena udah bener-bener ketakutan dan panik. Singkat cerita, selang beberapa hari Rio pulang agak malam lagi karena ada kerjaan tambahan, lembur di kantornya. Karena cuacanya agak gerimis rekandau, otomatis Rio bawa motornya pelan kan. Nah, pas ngelewatin pertigaan pos ronda, kan di pos ronda itu banyak tuh anak-anak muda lagi main gitaran sambil ngopi. Nah, pas lewat itu Rio bilang, "Permisi,
Nah, yang aneh di sini rekan Dao, anak-anak muda yang lagi nongkrong di situ ngebales sapaannya Rio itu pakai nada-nada godain cewek rekan Dao. Jadi kan ada anak muda lagi ngumpul, Rio bilang permisi, dan anak-anak ini respon sambil siul-siul gitu rekan Dao. Paham kan? Udahlah paham aja, gitu rekan Dao. Ngelihat itu Rio mikir, ngapain abang-abang ini ngerespon kayak gitu? Gua kan cowok, masa kia mereka naksir sama aku? Tapi kalau enggak, ngapain? Apalagi gua kan sendirian aja, nggak bawa cewek. Karena penasaran dia juga ngelihat nih dari spion. Itu spion ditekuk pelan-pelan sampai ngarah ke jok belakang. Pas spion itu mengarah tepat ke arah jok belakang rekan Dao, bener aja. Di belakangnya dia itu ada cewek pakai kebaya merah yang lagi dibonceng sama Rio. Dan dia melihat cewek itu senyum rekan Dao. Tapi matanya itu copot sebelah. Di situ Rio langsung alihin pandangan dari spion itu dan dia gaspol itu motor sekenceng mungkin. Sambil nyari warung atau nyari keramaian. Sesampainya Rio di warung, Rio langsung turun dan beli minum di warung itu kan. Dan sosok yang tadi Rio lihat, alhamdulillahnya udah nggak ada. Nggak tahu sosok itu kemana rekan Dao. Apa mungkin jatuh karena nggak pegangan kan? Udahlah nggak tahu. Setelah ngelewatin beberapa kejadian yang super aneh di rumah itu, Rio pun mutusin buat cabut aja dari rumah itu dan nyari kosan aja rekan Dao. Ya kali kalian mau tinggal di sana, gue bisa bantu bilangin kok. Hihihi. Singkat cerita, pas Rio ini lagi packing barang-barang di kamar nih, lagi-lagi Rio ngerasain ada yang ganjil. Semenjak kejadian yang mana Rio ngelihat Rizky ada dua, which is di dapur sama di ruang TV itu rekan Dao, Rio nggak pernah ngelihat Bob ini pulang lagi ke rumah. Rizky yang sempat pamitan buat main juga pun belum balik-balik juga. Karena banyaknya kejadian-kejadian aneh yang Rio rasain, setiap malam habis pulang kerja itu, dia langsung ke kamar mandi dan masuk ke kamar. Jadi dia nggak peduli lagi sepupunya lagi ngapain atau di mana. Dan setelah kejadian Rizky kemarin, Rio ini udah nggak pernah lihat Rizky sama Bob lagi, mau itu siang ataupun malam. Waktu itu Rio pikir mungkin mereka udah di kamar masing-masing, udah pada tidur. Tapi paginya pas Rio mau berangkat kerja, juga sama, Rizky sama Bob masih aja nggak ada. Dah lah. Di situ Rio masih packing barang buat pergi dari rumah saudaranya itu. Singkat cerita, selesai packing barang-barang nih, udah siap nih buat pindahan. Rio coba buat ngehubungin si Bob sama Rizky nih buat pamitan. Tapi anehnya mereka berdua ini nggak bisa dihubungin rekan Dao, di chat lewat WA pun centang satu. Akhirnya Rio inisiatif buat ngomong sama om dan tantenya aja tuh, orang tuanya Bob sama Rizky. Dia mau pamitan sama mereka aja. Anyway, pas Rio ini mau pamitan, masih di hari yang sama rekan Dao. Jadi setelah dia pulang dari warung karena ditampakin sosok kuntot, Rio pulang dan langsung beres-beres rekan Dao. Paham kan rekan Dao? Udah paham aja lah. Nah pas Rio telepon ibunya Bob itu rekan Dao, dia ngedenger ada suara dering telepon dari ruang depan. Ini posisi Rio masih di kamar kan rekan Dao pas nelpon ini. Dia ngedenger ada suara dering telepon dari ruang depan. Karena penasaran, pergilah Rio ke ruang depan. Dan di situ Rio kaget bukan main rekan Dao. Kenapa? Karena ternyata om sama tantenya udah ada di situ. Mereka berdua pun kelihatan kaget tuh karena ngelihat Rio. Rio sempat mikir, apa jangan-jangan mereka berdua ini setan yang menyerupai om sama tante. Rio coba buat komunikasi lah sama mereka. Om sama tante udah pulang, mereka berdua ngejawab, sudah, dan mereka berdua bingung rekan Dao. Kenapa Rio bisa ada di rumah itu dan kenapa nggak ngabarin mereka dulu? Rio cuma bengong di situ rekan Dao, nggak tahu mau jawab apa. Ya kalau gua ada di posisi Rio rekan Dao, yang mungkin gue bakal kayak diem juga. Rio ceritain lah tuh dari awal sampai akhir. Gimana dia bisa ada di situ? Dan untuk urusan apa dia di situ? Om sama tante cuma bisa diam dan nangis ngedenger ceritanya Rio rekan Dao. Entah kenapalah mereka nangis. Habis itu Rio diajak buat duduk-duduk di ruang depan. Dan di situ omnya cerita kalau emang bener mereka berdua ini pulang kampung tapi bukan buat nengok hasil panen. Mereka pulang kampung buat nengok kuburan dua anaknya, yaitu Bob sama Rizky. Sekalian bikin pengajian buat mereka berdua. Kata si om, Bob sama Rizky ini meninggal karena kecelakaan sewaktu liburan. Mereka berempat liburan ke kampungnya si om, dan kejadian itu nggak lama sebelum Rio tinggal di rumah itu. Jadi bisa kita simpulkan rekan Dao, kalau selama ini Rio tinggal sendirian di rumah itu. Ngedenger cerita dari omnya itu rekan Dao, Rio cuma diem rekan Dao. Dia nggak pernah nyangka kalau dia sebenarnya sendirian di rumah itu. Apalagi selama tinggal ini Rio ketemu langsung sama si Bob dan si Rizky. Meskipun mereka berdua ini bisa menjadi dua. Oke rekan Dao, itulah kisah horor yang dialami Rizky selama tinggal di rumah sepupunya. Dia nggak pernah menyangka kalau Bob sama Rizky ini udah wafat rekan Dao. Apalagi mereka sempet kontek-kontekan kan rekan Dao. Menurut kalian, Rio ini kontek-kontekan sama siapa?
Dan menurut kalian, siapa wanita kebaya merah itu? Tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa kalian like video ini rekan Dao, dan gue saranin agar kalian buruan subscribe ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita seputar dunia setan dari channel Mimpi Horor.